Kalian yang tadi malak tukang buah di belakang SD Halimut. Kenapa? Orang yang jualan buah itu teman kami. Jika kalian ganggu dia lagi, kami bikin kalian jadi rujak. Gimana? Mereka berdua, kita juga berdua. Mau kita lawan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah Eta. Itu kok abis makannya nggak diberesin? Tadinya sih mau, tapi kan kaki Eta sakit. Ini lantai juga nggak kamu sapuin? Enggak. Jemuran juga nggak kamu angkatin? Enggak. Itu Mama bawa apa? Makanan? Minta, Mah. Enggak. Nanti makannya abis Mama beberes. Barua buah, manis murah segar bergizi buah. Barua buah, manis murah segar bergizi buah. Kang? Gimana? Jualannya rame? Masih sepi. Tapi lumayan kan? Ada pemasukan, sedikit wae mah. Ada Kang, tapi baru sedikit. Ya alhamdulillah tuh meskipun sedikit, tapi kan ada pemasukan. Iya, tapi pemasukan yang sedikit tadi udah keluar lagi. Keluar gimana maksudnya? Ya keluar, uangnya saya kasih ke preman. Tapi Kang Tisna nggak keberatan kan? Enggak Kang, saya juga tahu kalau itu bisnis. Sama halnya waktu dulu saya jualan buah, ditagih iuran sama Kang Bahar. Cuman yang ini mah mintanya maksa Kang. Yang satu bilang begini Kang, kamu mau bayar nggak? Kalau nggak mau bayar, saya remes kayak begini. Terus dagangannya saya acak-acak. Terus katanya satunya lagi, lain kali kalau ditagih iuran langsung bayar. Terus minta uangnya lebih Kang, katanya uang pendaftaran. Berapa orang yang tadi kesini? 2. Kang Tisna tahu ciri-cirinya gimana kan? Tahu, dua-duanya tingginya sama kayak saya, pakai baju hitam polos, yang satu botak pelontos, yang satu botaknya di depan. Ya udah, saya pamit dulu. Iya Kang. Ibu, Babak kapan pulang? Nanti sore, Nak. Babak belum makan. Iya, sebentar Nak. Ibu pinjam dulu HP-nya ya, Nak. Ibu mau telepon. Barua buah, manis murah segar bergizi buah. Barua buah. Ya Bibu, ada apa? Babak udah makan? Belum. Babak nggak pulang dulu makan di rumah? Gak usah, nanti aja Babab nyari di warung nasi sini. Terus gimana jualannya, Bab? Tadi udah ada yang beli, tapi baru sedikit. Terus ada preman yang datang lagi iuran. Jadi uang Babab yang sedikit tadi terpaksa Babab kasih ke preman. Ya Allah, Bab. Ih, makanya Babab tuh yang tegas dong, jangan mau digituin. Iya. Lain kali kalau premannya datang terus malak lagi, pokoknya jangan mau ya, Bab. Jangan dikasih. Iya. Aduh.
Punten. Permisi. Iya. Ada apa? Saya yang tadi pagi nganterin teteh. Iya, aku masih ingat. Maksudnya ada apa Akang kesini lagi? Saya mau nanya sesuatu. Maaf, aku udah punya pacar. Saya bukan mau nanya itu. Terus mau nanya apa? Parfum yang teteh pakai belinya di mana? Buat apa? Saya juga mau beli. Oh, aku belinya di online. Sebentar ya, aku kasih lihat nama toko sama mereknya. Mahal amat? Namanya juga parfum bagus. Mau? Enggak. Terima kasih. Ya udah. Iya, Kang. Enggak, lagi bebas. Bisa? Di mana? Siap. Saya ke sana sekarang. Mama udah belum beberesnya? Eta udah lapar. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah makan? Belum? Makan dulu sana. Mama udah beli ayam. Ya. Ambil sendiri nasi sama ayamnya di dapur. Maaf, saya bikin Akang nunggu. Gak apa-apa, saya juga baru nyampe. Ada apa, Kang? Tadi saya mampir ke tempat Kang Tisna. Dia mulai jualan hari ini. Katanya jualannya masih sepi. Yang beli masih sedikit. Terus dia ditagih uang keamanan. Dia keberatan? Enggak. Dia udah pernah jualan di jalanan sebelumnya. Dia tahu aturannya. Tapi dia dipaksa bayar lebih buat iuran biasanya. Katanya itu uang pendaftaran. Oh, itu mah malak. Itu kenapa kamu saya panggil ke sini. Saya mau kamu bantu saya cari orang yang udah malak ke Kang Tisna. Orangnya ciri-cirinya gimana? Mereka berdua. Dua-duanya kurus. Tingginya lebih rendah dari saya. Wajahnya serem. Botak. Pakai kaos polos warna hitam. Dan celananya jeans. Kita mau cari mereka di mana? Kalau mereka memang yang megang daerah sini, kita coba cari dulu di sekitaran sini. Tumben kamu wangi. Habis kondangan? Manis, murah, segar, bergizi buah. Baru buah. Akang baru jualan di sini. Kemarin saya lewat sini, nggak lihat ada kang di sini. Iya, saya baru jualan di sini. Tapi dulu saya pernah juga jualan buah di Bandung. Saya kenal banyak preman di sini. Saya juga tahu aturannya. Tadi saya udah ngasih uang keamanan sama preman yang lain. Saya nggak mau ngasih lagi ke kalian. Maksud akang, kami berdua preman. Emang bukan? Bukan, kami berdua mau beli. Maaf atuh kalau kayak gitu mah. Berarti saya salah sangka. Kita cari penjual buah yang lain aja. Ya, kita cari penjual yang nggak suka menghakimi. Jangan Kang, jangan. Belinya di sini aja ya. Saya kasih diskon. Berapa? 10%. 50%.
15 ya, 15. 30% atau kami pergi. Ya udah tuh, 30% aja nggak apa-apa. Kayaknya itu mereka. Ayo kita kejar. Siap. Kalian yang tadi malak tukang buah di belakang SD Halimut. Kenapa? Orang yang jualan buah itu teman kami. Jika kalian ganggu dia lagi, kami bikin kalian jadi rujak. Gimana? Mereka berdua, kita juga berdua. Mau kita lawan? Badan mereka lebih gede dari kita. Kalau kita lawan, kita pasti bakal kalah duluan. Cuma satu hal yang pasti kita bakalan menang. Apa? Kabur. Nggak usah dikejar. Kenapa? Badan kamu sama badan saya bukan badan yang cocok untuk main kejar-kejaran. Kita cuma bakal buang-buang tenaga. Terus mereka mau kita biarin aja? Mereka udah dapat pesan dari kita buat jangan ganggu Kang Tisna jualan lagi. Tapi kalau mereka balik lagi, terus ganggu Kang Tisna lagi gimana? Berarti kita bakal ngerujak. Siap. Kopi. Ada kopi hitam, kopi susu, atau susunya aja juga ada. Kopi mix, teh juga ada. Yang panas ada, yang dingin nggak ada. Cat, pertama kali sini. Kita nggak sarapan dulu. Nanti kalau ada tukang cuanki lewat, saya panggil. Oke, Bos. Du! Gus, Yat. Kirain manggil tukang cuanki. Bro! Gimana hari ini jualannya? Rame? Lumayan. Kalau lumayan mah berarti nggak rame. Kamu gimana? Jantung kamu masih sering berdebar? Masih? Bagus. Jantung kamu masih berdebar. Kalau udah nggak berdebar, itu artinya kamu udah. Sebenarnya saya sekarang udah nggak sering berdebar. Tapi sekarang saya sering nggak bisa tidur. Kenapa? Gara-gara ini? Ada jerawat? Bukan. Saya susah tidur gara-gara kebanyakan mikir. Mikir apa? Mikirin uang. Kalau mikir soal uang bukan di sini. Tapi di sini. Kan uangnya ada di sini. Dompetnya ada di sini. Iya, tapi kan saya mikir pakai otak. Otak saya ada di sini, bukan di sini. Fit,
Kalau mau ke depan, bawa buat Api. Iya. Sekalian tanya. Lowongan. Iya, nanti Vita tanyain. Ami belum selesai ngomong. Iya, maaf Mi. Kenapa? Tanya Api, nanti siang mau dimasakin apa? Iya. Api, jangan lompat-lompat, nanti pinggangnya sakit. Iya. Yang lowongan kerja di kantornya Api itu di bagian apa? Ada beberapa, tapi statusnya magang. Magang? Nggak langsung kerja? Magang itu nilai tambah di kantor Api. Kalau kantor Api beneran ada lowongan. Kalaupun ada lowongan, kalau diterima, kamu jadi karyawan percobaan dulu 3 bulan. Terus? Kalau dievaluasi bagus, naik jadi karyawan kontrak. Setahun, 2 tahun. Nah, kalau dievaluasi bagus juga, baru jadi karyawan tetap. Gak bisa langsung lompat ke karyawan tetap? Jangan lompat-lompat, nanti pinggangnya sakit. Apa kata Api? Katanya disuruh magang dulu. Soal makan siang. Wah iya, Vita lupa tanya. Ya udah Vita tanya dulu. Nggak usah. Yang magang apanya? Itu kerjaan kantor Api, statusnya magang dulu. Nggak langsung kerja? Kata Api, kalau magang itu jadi nilai tambah kalau nanti ada lowongan kerja. Kalau misalkan nanti ada lowongan kerja terus keterima, Vita jadi karyawan percobaan dulu selama 3 bulan. Terus? Terus kalau evaluasinya bagus, nanti Vita jadi karyawan kontrak selama 1-2 tahun. Terus udah kayak gitu kalau misalkan evaluasinya bagus lagi, baru deh Vita jadi karyawan tetap. Nggak bisa langsung lompat ke karyawan tetap? Nggak boleh lompat-lompat, nanti pinggangnya sakit. Kalau gitu, cari kerjaan yang lain aja, yang pasti. Jadi Vita nggak nyoba magang dulu? Kalau kamu nanti nyoba magang, terus nanti ada kerjaan yang pasti, gimana? Masa langsung resign? Nggak enak, nanti Api jadi omongan orang sekantor. Nah, itu yang Vita takutin dari awal. Beban moral itu berat banget. Kamu lihat yang barusan lewat? Yang boncengan naik motor? Lihat. Kamu gak kepengen kayak gitu? Kan saya tiap hari juga ngebonceng orang. Beda. Itu mah kamu ngebonceng penumpang. Yang barusan lewat, mungkin dia bonceng pacarnya. Atau mungkin juga dia mau melaminguan. Kamu gak pengen kayak gitu? Jangan tanya begitu, pasti dia mau, cuma nggak ada yang bisa diajak. Sebetulnya bukan cuma nggak ada yang bisa diajak, tapi nggak ada uang. Perasaan saya sekarang penghasilan dari ngegober makin sedikit. Bukan cuma perasaan, tapi kenyataan. Pemasukan dari jualan kopi juga makin berkurang. Nah, makanya kalau saya malam mingguan harus ngemodal dulu beli bensin. Terus harus ngeluarin uang lagi buat beli telur gulung. Terus beli cilok. Kalau ciloknya pedas, harus ngeluarin lagi buat beli air minum. Sekali malam mingguan bisa ngeluarin puluhan ribu, ya kan? Jangan tanya begitu. Dia nggak pernah malam mingguan.